Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham CPO, dan ada beberapa yang di-request dari luar sektor komoditas. Pertama TAPJ, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Getsco, kelima LSIP, keenam Ali, ketujuh SSMS, ke-8 SIM, ke-9 TBLA, ke-10 JAR, ke-11 Tugu, dan terakhir BIRD. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJ yang ditutup di harga 575, menguat 0,87%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari bokersmannya, TAPJ diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, TAPJ sudah mencapai area puncak ya, area resisten 575, 580 dan kondisi sekarang ya sudah kurang ideal ya. Kalau Bapak Ibu maksa beli, memang ada big akumulasi dan juga sentimennya memang bagus ya, karena harga CPO tuh udah di atas 4.000 harga bursa CPO Malaysia. Cuman sayang saya belum buka nih, belum bisa dibuka nih ya untuk trading view-nya nih. Nah, coba dulu ya, FCPO, tikernya itu FCPO, Root Palm Oil Future. Nah, di atas 4.000 ya, 4.130, dan Bapak Ibu bisa perhatikan dia berhasil break nih. Atau pakai ini juga bisa nih. Gak usah pakai yang jauh, pakai ini aja. Dia break 4.000 dan itu juga bisa dibilang pola apa namanya? Pola ascending triangle ataupun pola symmetrical triangle. Dia break dan harusnya target CPO ini tahun ini ya bisa 4.400 4.500 tuh. Karena Bapak Ibu perhatikan CPO ini kalau dari jauh ini bisa jadi di web 2 mau ke web 3 ini. Kalau dia break 4.450 ini web 3 gambarannya ya. Seperti itu. Jadi menarik nih untuk saham-saham CPO kayaknya tahun 2024 nih. Pergerakannya yang akan uptrend. Dan ya Bapak Ibu bisa perhatikan TAPJ itu juga sudah turun dalam ya. Bahkan dari semenjak IPO dia belum pernah lagi uptrend. Selalu downtrend nih. Ya, bahkan menurun terus. Jadi momentumnya sepertinya tahun ini. Kalau menurut saya tembus 600 sih menarik. Lanjut uptrend. Kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul, ya silahkan juga ya untuk TAPJ. Seperti itu aja untuk TAPJ. Gimana untuk minggu ini? Minggu ini ada berpotensi lanjut. Cuman takutnya dia koreksi dikit baru naik lagi ya. Ya mungkin koreksi ke 560 lah. Coba lihat ya, 560 koreksi ke situ enggak? Koreksi atau sideways di area 560 580 baru digas lagi ke atas 600 620 untuk TAPJ seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada DSNG yang ditutup di harga 585, terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker semarinnya DSNG ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, wah DSNG juga rebound ya. Wah ini sih digas lagi, kecil kemungkinan turun. Kenapa? Karena harga CPO juga uptrend. Jadi untuk DSNG 550 support kuat harus dijaganya. Dia 3 hari naik terus ya, 4%, 4%, terus 5%. Berarti hampir 15% dia naik ya. Kondisi sekarang oke nih, targetnya 660. Akan menguji resistannya semenjak Juli 2023. Setahun yang lalu ya, di situ arahnya dan momentumnya ya tahun ini kayaknya saham-saham CPO ini rebound ya. Sudah lama juga kan gak ada rebound tinggi. Tahun lalu aja 2022 ada rebound tinggi tuh. Dari 480 ke 700 tuh. Hampir 50% lebih. Hampir bukan 50% lebih ya. Ya 50% lebih. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ini digambar ulang. Ini dia sideways tuh sudah cukup lama. Berapa tahun nih dia sideways ini? 3 tahun sudah sideways. Kayak tahun inilah ya. Kita nggak tahu ceritanya apa, nanti kita lihat aja. Tapi mestinya DSNG ya semoga nggak turun lagi di bawah 550. Kalau dia di atas 550 tuh sudah oke harusnya untuk DSNG. Gitu ya. Bahkan DSNG ini targetnya bisa ke 700 720. Dari sekarang berarti potensi upsetnya bisa 20% lagi. Tapi ini disclaimer ya. Kalau dikasih koreksi sih sikat aja tuh. Menurut saya 550 560 untuk DSNG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BWPT yang ditutup di harga 56, terkoreksi 1,76%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di box kemarinnya BWPT ada masih distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. BWPT sideways aman, nggak turun di 53 aman. Turun ke 53 buang aja, berarti 6% cut lossnya. Toleransinya 5554. Jalan juga nih, BWPT akan ngegas, kemungkinan besar bisa minggu ini nih. Lanjut ya, targetnya masih 70. Kita lihat BWPT. Tadi kuncinya jangan turun di bawah 53. Di bawah 54 maksudnya untuk BWPT. Ya 53 itu tanda-tanda lemah. Apalagi dia nutup gap ini udahlah, bawah dulu lah. Lama lagi di bawah. Kalau mau digas ya harusnya bergerak di atas 5556 minggu ini. Untuk BWPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Getsco yang ditutup di harga 98, terkoreksi 1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Getsco yang ditutup di harga 98, terkoreksi 2%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya Getsco ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Getsco mencoba rebound. Kalau saya lihat coba rebound. Kecil kemungkinan kalau turun ya. Lebih condong arahnya ke atas, tapi ini disclaimer. Apalagi harga CPO bursa Malaysia itu di atas 4.000 ya. Udah break ini udah oke. Harusnya kecil kemungkinan nggak konfirmasi. Harusnya uptrend. Harga CPO teman kita kan sudah punya harga CPO sendiri Bursa Indonesia. Cuman saya nggak tahu tickernya apa tuh. Kalau Bapak Ibu tahu bisa tulis di kolom komentar. Biar nanti saya pakai ticker atau cat Bursa Indonesia CPO. Tapi kondisi sekarang menurut saya oke. Walaupun ada small distribusi nggak masalah. Coba lihat dari time frame weekly-nya. Nah, doji biasa ya aman lah. Apalagi tembus 100 besok Rabu siap-siap digas. Ya. Pokoknya kalau kondisi sekarang pakai 95 ini juga bisa. 95 jebol buang aja udah. Jangan diharap-harap lagi. Dari harga sekarang berarti 94 cut loss-nya. Udah satu tick di bawahnya udah buang aja tuh. Berarti sekarang harganya berapa tuh? 98 ya. 98 4 poin. Enggak nyampe 5%. Dia 5% lah cut loss-nya. Target reward kemana? 110 minimalnya. Ada potensi upside 10% minimal untuk Getsco. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup di 880 menguat 0,57%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya LSIP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. LSIP sudah mematahkan trend downtrend. Ini bisa juga dibilang pola Pauline Wedge udah aman di atas 850 aman. Kecil kemungkinan turun lagi. Kalau turun ya cut loss atau average down aja udah. Kalau menurut saya 800 tuh bottom lah. Harusnya tahun ini udah kebangkitan saham-saham CPO ya. Ya, ini menurut saya udah siap-siap lah. Paling enggak kalau ISG enggak crash, enggak turun 2 minggu ke depan. LSIP bisa sampai 920 950 kita lihat ya. Ini bagus. Coba lihat banda detektor, ada big distribusi tapi nggak masalah menurut saya. Yang penting nggak jebol 850. Kalau dikasih koreksi besok ya malah kesempatan dapat harga murah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga volume minggu kemarin tuh besar, cuman ada ekor, ada seller. Ya kita lihat minggu ini perkembangannya 850 harus dijaga oleh LSIP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ali yang ditutup dengan 6.650. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya LSIP, kalau dilihat dari broker summary-nya Ali masih sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Ali bisa jadi false breakdown ya. 6.600 sepertinya dijaga kecuali tiba-tiba minggu ini dia jebol lagi 6.500-nya udah buang aja. Mungkin 2,5% lah cut loss-nya. Cut loss aja dulu menurut saya daripada dibawa melorot makin dalam. Nggak nyampe tuh. Ya 2,5% lah cut loss-nya. Di 6.450 lah. Target reward 7.000. Itu minggu ini ya target reward 7.000. Atau ya 3%-nya di berapa tuh? 3-5% aja lah targetkan dulu. Ya sekitar 6.800 sampai 7.000 ya. Kita lihat pergerakannya minggu ini. Kalau menurut time frame weekly-nya untuk Ali ya masih turun, cuman ada ekor. Jadi masih oke lah. Bisa menurut saya bisa teknik rebound minggu ini. Seperti itu aja untuk Ali. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup di harga 1080, terkoreksi 0,46%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya di distribusi. Langsung saja ke tekniknya SSMS
Tapi kalau Bapak Ibu mau curi start, aduh supportnya 1000 nih. Beli buy on breakout aja. Ya, ini saya gambar ulang nih. Kondisi sekarang beli buy on breakout aja. Pakai support ini bisa juga nih. Ya 1000 lah. Tapi lebih tanggung. Ini aja langsung pakai 960 ya. Langsung saja keterikannya SSMS kondisi sekarang supportnya masih sama 980 960. Tapi ini bisa jadi swing low dan kalau dia tembus 1050-nya lagi minggu ini digas ya, siap-siap uptrend. Tembus uptrend. Kalau menurut saya kondisi sekarang ya daripada jauh-jauh nunggu ke bawah, rugi-rugi waktu ya pakai support minornya 1050, 1060, 1040 buang aja dulu. Kalau dia coba 1040 berarti 4%-an dia. Udah, targetkan aja 1150 itu lumayan kan risk rewardnya 1/1,5 hampir 1/2. Hitung dulu ya. Wah nggak nyampe nih. 4% aja ya. Cut lossnya 3,7 dan rewardnya 6%. Hampir 2 kali lipat rewardnya ke 1050 ke 1150 1170. Ini pokoknya harus ribbon lah SSMS minggu ini. Kalau dia jebol 1050-nya ke bawah 1000 bahkan 1980 untuk SSMS seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup di harga 370 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net, buy. Kalau dibongkar semuanya SIM ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, SIM juga cukup bagus ya. Kayaknya mau bangkit juga nih SIM. Supportnya masih pakai aja 360, jebol buang aja udah. Nggak perlu pakai 350, jebol 360 buang aja. Atau 358 tuh lah. Targetnya kemana? 400. Coba aja targetkan segitu. Ya risk reward 1/1,5 untuk SIM. Seperti itu aja untuk SIM. Langsung saja ke SIM selanjutnya. Ada TBLA yang ditutup di harga 660. Terkoreksi 1,49%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya TBLA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, TBLA lagi sideways belum kemana-mana nih. Tapi semoga aja momentumnya minggu ini rebound ya. Nih perkiraan saya sudah dari pertengahan Februari itu antara ditarik naik atau dibuang. Masih sideways dia sebulan dia sideways. Semoga aja lah minggu ini atau minggu depan lah momentumnya. Risknya kecil tuh 3% aja. Rewardnya 700. Berarti sekitar 6%. 7% bahkan ya. Tuh 3% aja risk reward 1/2. Kalau berminat tapi sabar kalau di bawah sideways lagi panjang. Gitu aja ya. Dia nih ke trigger nanti kalau saham-saham CPO naik hijau pekat. Ya semoga aja minggu ini. Kalau hijau pekat ke trigger juga TBLA digoreng. Ya seperti itu aja untuk TBLA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JAR yang ditutup di harga 310. Menguat 2,64%. Kalau dilihat dari transaksi asing net. Baik. Kalau dibuka semuanya JAR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, JAR naik-naik tipis ya. Tapi kayaknya akan tembus 320. Minggu ini kita lihat ya. Banda detektor ada big akumulasi tuh. Ya. Menarik kan? Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volume juga bagus. Tembus 320 minggu ini. Siap-siap digas, bisa naik kenceng nih. Targetnya bahkan bisa ke 350. Target saya masih sama 350 terdekat 360. Habis itu bisa 400. Untuk JAR kita perhatikan apalagi harga CPO yang uptrend ya, seperti itu aja untuk JAR, menarik diperhatikan. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Tugu yang ditutup di harga 1145, terkoreksi 0,86%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Tugu hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Ada bilang infonya Tugu akan bagi dividen ya. Cuman saya belum update juga nih karena nggak juga perhatikan masalah dividen ya. Karena saya lebih ke teknikal. Jadi kita lihat teknikalnya Tugu bagus Tugu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya ada memang normal distribusi, small distribusi tapi nggak masalah. Selama di atas 1100 aman dan berhasil break trend line downtrend. Ini bagus pergerakannya kalau Bapak Ibu perhatikan. Trend line downtrend dipatahkan, retest. Nah ini supportnya 1100 dijaga. Coba lihat time frame daily-nya seperti apa. Wah, ini sideways, bagus. Double bottom, break sideways. Ini continuous pattern, harusnya bisa tembus 1200-nya. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Tapi disclaimer, kalau nggak tembus ya menguji lah area 1200. Ada peluang untuk Tugu. Supportnya Bapak Ibu pakai aja 1100 untuk tren jangka pendeknya.
gagal bertahan di atas itu, ya turun ke bawah dulu, mungkin sideways di bawah lama dulu, seperti itu aja ya untuk Tugu. Menarik kalau Bapak Ibu perhatikan time frame weekly-nya nih, bagus. Harusnya ada rebound minggu ini. Semoga market mendukung, market bergerak di atas 7.400 untuk IASG-nya. Langsung saja ke saham terakhir, ada BIRD yang ditutup di harga 1.755, terkoreksi 0,28%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box mainnya BIRD di distribusi. Langsung saja ke teknikanya, BIRD mulai sideways, kayaknya rebound juga minggu ini, ya. Bapak Ibu pakai aja 1.700 tuh, bertahan harus di atas itu, kalau gagal udah buang. Karena itu ada pola nih, saya gambar ulang ya, lebih rapi ya. Saya tarik atasnya dulu bagi Bapak Ibu yang mau belajar gambar tuh ya seperti ini aja. Cari harga-harga yang sering disentuh. Nah, misalnya seperti ini. Ya itu dijadikan resisten, terus kebetulan nih kayaknya ada pola inverted triangle shoulder. Shoulder sebelahnya, headnya, shoulder sebelah kanan ya. Kalau di, nah ini kalau dia tembus 1850 digas, dan Bapak Ibu pakai aja support terdekatnya lah. Kalau saya pakai support terdekat, nggak mau pakai 1600, terlalu jauh ya. Pakai support terdekat ini sekitaran 1700 ya. Saya cut loss di 1680. Kalau gagal udah, daripada dibawa ke bawah. Ini harus naik. Kalau mau bagus harus naik dia minggu ini. Nggak ada lagi turun di bawah 1700 untuk BIRD. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.